Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama dengan saya Ibu Melani Ida Marini di semester genap ini ya, tepatnya di bab 3. Adapun pembahasan yang akan kita pelajari di kesempatan hari ini adalah ragam gejala sosial di dalam masyarakat. Marilah sebelum kita mulai pembelajaran kita pada kesempatan hari ini, marilah kita mulai dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tujuan pembelajaran kita pada kesempatan hari ini adalah kita akan mengenali gejala sosial di dalam masyarakat dengan benar. Menjelaskan perbedaan sosial, perbedaan individu, dan perbedaan antar kelompok dengan benar. Menjelaskan multidimensi identitas dengan benar. Menjelaskan heterogenitas sosial di dalam kehidupan masyarakat dengan benar. Dan yang terakhir adalah menjelaskan penghargaan terhadap keanekaragaman atau heterogenitas sosial dengan benar. Kita mulai dari definisi gejala sosial. Gejala sosial yang ada di masyarakat dapat diartikan sebagai sebuah fenomena sosial. Munculnya fenomena sosial di masyarakat berawal dari adanya perubahan sosial. Perubahan sosial itu tidak dapat kita hindari, namun kita masih dapat mengantisipasinya. Perubahan sosial akan mengakibatkan beberapa dampak, baik itu positif maupun dampak negatif. Selanjutnya adalah faktor-faktor penyebab gejala sosial. Adanya berbagai gejala sosial di masyarakat dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya adalah faktor kultural dan faktor struktural. Faktor kultural merupakan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di lingkungan masyarakat atau sebuah komunitas. Ada beberapa contoh gejala sosial berdasarkan faktor kultural, antara lain adalah kemiskinan, kerja bakti, perilaku menyimpang, dan lain sebagainya. Sedangkan faktor struktural merupakan suatu keadaan yang mempengaruhi struktur-struktur yang dimaksud adalah suatu yang disusun oleh pola tertentu. Faktor struktural dapat dilihat dari pola-pola hubungan antar individu dan kelompok yang terjalin di lingkungan masyarakat. Contoh gejala sosial yang dipengaruhi oleh faktor struktural seperti contohnya adalah penyuluhan sosial, interaksi, dan lain sebagainya. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas macam-macam gejala sosial di dalam masyarakat. Macam gejala sosial yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini dibedakan menjadi 4, yaitu gejala sosial yang berkaitan dengan aspek ekonomi, gejala sosial yang berkaitan dengan aspek budaya, gejala sosial yang berkaitan dengan aspek lingkungan alam, serta gejala sosial yang berkaitan dengan aspek psikologis. Anak-anak bisa menyaksikan di sini adalah sebuah gambar yang berkaitan dengan gejala sosial yang berkaitan dengan aspek ekonomi ya. Ini merupakan sebuah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan pendapatan. Tingkat pendapatan yang dimiliki individu dapat menimbulkan gejala sosial di masyarakat. Gejala sosial yang dilihat dari aspek ekonomi sangat berkaitan dengan perekonomian masyarakat. Bila ada seseorang yang kurang dapat mencukupi kebutuhan, maka akan terjadi beberapa gejala sosial di lingkungan sekitarnya. Dilihat dari segi ekonomi, gejala sosial yang terjadi di masyarakat dapat meliputi kemiskinan, pengangguran, serta masalah kependudukan. Yang kedua adalah gejala sosial yang berkaitan dengan aspek budaya. Anak-anak bisa melihat di dalam gambar tersebut ya. Itu adalah salah satu contoh kenakalan remaja. Indonesia memiliki budaya yang beraneka ragam sehingga kita harus saling menghormati budaya lain. Adanya perbedaan jangan dijadikan sebagai alat pemecah persatuan, melainkan kita harus bersyukur karena keanekaragaman tersebut dapat menambah kekhasan budaya Indonesia.
Keanekaragaman budaya tidak hanya ada di Indonesia, tetapi setiap negara juga memiliki budaya dengan karakteristik yang berbeda-beda. Kita juga harus menghormati budaya asing. Keanekaragaman budaya di sekitar kita juga dapat menimbulkan gejala sosial, misalnya adalah tindakan peniruan budaya asing yang negatif, seperti contohnya yang bisa kita lihat di dalam gambar tersebut. Yang ketiga adalah gejala sosial yang berkaitan dengan lingkungan alam. Karakteristik gejala sosial dalam bidang lingkungan alam menyangkut aspek kondisi kesehatan. Seseorang yang terkena penyakit dapat menimbulkan gejala sosial di lingkungan sekitarnya. Contoh gejala sosial yang ditimbulkan seperti adanya penyakit menular dan pencemaran lingkungan sebagaimana yang terdapat di dalam gambar. Dan yang keempat adalah gejala sosial yang berkaitan dengan aspek psikologis, ya. Perilaku seseorang atau individu dalam kehidupan sehari-hari dipengaruhi oleh aspek psikologisnya. Bila seseorang mengalami gangguan kejiwaan, maka biasanya akan menimbulkan gejala sosial di masyarakat. Misalnya adanya disorganisasi jiwa, kemudian adanya aliran ajaran sesat, dan lain sebagainya. Anak-anakku semuanya, contoh-contoh gejala sosial di dalam masyarakat sangat banyak sekali, ya. Gejala sosial yang ada di dalam masyarakat ini berawal dari adanya perubahan sosial. Setiap masyarakat pasti mengalami perubahan di lingkungannya. Perubahan sosial merupakan segala perubahan yang ada pada lembaga-lembaga kemasyarakatan dan dipengaruhi sistem sosial, nilai, sikap, serta pola perilaku di antara kelompok-kelompok di dalam masyarakat. Perubahan sosial di dalam masyarakat dapat berdampak positif maupun negatif. Bagi masyarakat yang tidak dapat menerima perubahan sosial, maka akan terjadi masalah sosial. Adapun contoh gejala sosial yang ada pada masyarakat antara lain adalah kemiskinan, masalah remaja, serta masalah kependudukan. Ya, kita yang pertama akan membahas tentang contoh-contoh gejala sosial di dalam masyarakat. Yang pertama yang berkaitan dengan kemiskinan, ya. Anak-anak bisa melihat di dalam gambar tersebut, ya, bahwa kemiskinan ini adalah salah satu masalah kependudukan. Kemiskinan dapat dibagi menjadi dua, yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut yaitu seseorang atau sekelompok orang tidak dapat memenuhi kebutuhan minimum hidupnya. Sedangkan kemiskinan relatif yaitu seseorang atau sekelompok orang dapat memenuhi kebutuhan minimum hidupnya, namun dirinya masih merasa miskin bila dibandingkan dengan orang lain atau kelompok lain. Kemiskinan dapat dikarenakan tidak mampunya seseorang dalam memenuhi kebutuhan primer. Namun dalam ilmu sosiologi, salah satu faktor penyebab munculnya masalah kemiskinan tersebut karena lembaga kemasyarakatan tidak berfungsi dengan baik. Lembaga kemasyarakatan yang dimaksud adalah dalam bidang ekonomi. Ya, jadi permasalahan tersebut nanti akhirnya akan bisa menyebar ke bidang lainnya seperti masalah-masalah pendidikan dan masalah sosial. Selanjutnya adalah masalah remaja. Masa remaja adalah masa pencarian jati diri sehingga banyak remaja yang meniru tingkah laku orang lain. Tindakan remaja bila tidak terkontrol, maka dapat menjadi suatu masalah sosial yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Masalah remaja ini ditandai oleh adanya keinginan untuk melawan ataupun adanya sikap apatis. Pada masa ini seharusnya mereka mengenal nilai dan norma yang berlaku di dalam masyarakat. Dengan mempelajari norma di masyarakat, maka diharapkan mereka dapat berperilaku dan tidak melakukan perbuatan yang menyimpang. Perilaku menyimpang yang biasanya dilakukan oleh remaja sangat banyak, sebagai contohnya adalah membolos, mencontek, serta pelanggaran lampu lalu lintas dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah masalah kependudukan. Anak-anak bisa melihat di dalam gambar di situ, ya. Indonesia ini adalah negara dengan tingkat kepadatan penduduk yang padat.
Penduduk merupakan sumber penting bagi pembangunan. Hal ini dikarenakan penduduk menjadi subjek dan objek pembangunan. Dengan adanya pembangunan, maka akan meningkatkan kesejahteraan penduduk di suatu negara. Kesejahteraan penduduk juga mengalami gangguan yang dipengaruhi oleh perubahan demografis yang sering sekali tidak dirasakan. Nah, masalah-masalah kependudukan ini biasanya dapat berupa kepadatan penduduk, pemerataan penduduk yang tidak rata, serta adanya ledakan penduduk. Anak-anakku semuanya, masalah-masalah di atas perlu adanya penanggulangan, karena akan dapat mempengaruhi tingkat kesejahteraan penduduk. Adapun beberapa cara untuk mengatasi permasalahan tersebut diantaranya adalah melalui program KB atau keluarga berencana, transmigrasi, dan mengatur pertumbuhan jumlah penduduk. Adanya dampak gejala sosial di masyarakat, ya. Terjadinya perubahan sosial budaya di masyarakat merupakan salah satu akibat dari gejala sosial, dan itu akan bisa menimbulkan gejala yang bersifat positif maupun negatif. Dampak positif dari gejala sosial yang ada di masyarakat harus kita sikapi dengan baik. Bila kita dapat terbuka, kita dapat mengimbangi perubahan sosial budaya yang ada, maka perubahan tersebut akan berdampak positif dan akan memberikan kita manfaat. Hal ini dapat dilihat dengan adanya kemajuan di bidang teknologi. Dalam bidang teknologi, kita mengenal teknologi komunikasi seperti telepon, handphone, kemudian adanya telegram, email, dan lain sebagainya. Dengan adanya alat komunikasi yang modern, maka kita dapat melakukan interaksi jarak jauh tanpa harus bertemu secara langsung. Adapun dampak negatif, seseorang yang tidak dapat menerima perubahan yang terjadi, maka akan mengalami adanya keguncangan culture shock. Ketidaksanggupan seseorang dalam menghadapi gejala sosial, maka akan membawanya ke arah perilaku menyimpang. Maka di sini terakhir yang akan kita bahas adalah kita akan membahas bagaimana cara mengatasi gejala sosial di dalam masyarakat. Ya, dampak yang ditimbulkan dari gejala sosial di masyarakat sangat beragam, mulai dari dampak positif maupun negatif. Adanya dampak negatif di masyarakat harus menjadi perhatian khusus bagi kita, karena dapat merugikan orang lain. Untuk itu perlu adanya pengendalian sosial, di mana pengendalian sosial ini merupakan suatu proses yang dilakukan oleh individu maupun kelompok, sehingga anggotanya dapat bertindak sesuai dengan harapan kelompok atau masyarakat. Dengan adanya pengendalian sosial, diharapkan masyarakat dapat memahami mengenai norma. Norma akan menjadi aturan yang bertujuan untuk mendorong individu atau kelompok dalam mencapai nilai-nilai sosial. Dalam hal ini, pihak-pihak yang ikut berperan untuk mengatasi gejala sosial yang ada di lingkungan masyarakat antara lain adalah, yang pertama adalah keluarga, sekolah, masyarakat, kemudian aparat kepolisian, dan media massa. Demikian anak-anakku semuanya ya, bab yang sudah kita bahas ya, tepatnya adalah bab 3 ya. Kita sudah membahas tentang gejala sosial yang ada di dalam masyarakat ya. Sebelum kita tutup ya, kita akan melakukan pengayaan ya. Di sini Ibu mengambil satu link artikel tentang masalah kependudukan di Jakarta. Silahkan link artikel tersebut kalian buka, kalian baca, kalian telaah dan kalian analisis ya. Setelah membaca artikel tersebut, coba analisislah dengan menggunakan konsep-konsep gejala sosial masyarakat yang telah kalian pelajari. Jangan lupa analisis tersebut kalian kirimkan ya, japri via WA ke nomor Ibu, dan jangan lupa beri nama dan nomor absen. Sekian untuk pembelajaran sosiologi pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.